Mediasi berarti ya? Mediasi kami kalau menolak bukan. Mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut. Ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang di Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu. Ya, karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana, saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak berproses ya dalam pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, justru isu-isu ya tentang ijazah palsu itu nanti justru akan selalu menjadi bola liar. Dan ini benar-benar klien saya Pak Jokowi merasa terserang. Ya, merasa diserang atas kehormatan, nama baiknya, harkat dan martabatnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan apa yang dilakukan oleh penggugat ini adalah merupakan suatu tuntutan yang bersifat inkonstitusional, ya, melanggar konstitusi, termasuk melanggar HAM. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Di video sebelumnya, ketika saya membahas tentang Rismon yang nyamperin Bibi Prizik untuk meminta perlindungan karena dia dilaporin oleh Bapak Jokowi, ternyata tidak hanya Rismon yang menghadap Bibi Prizik, tapi juga mantan jenderal yang diwakili oleh Pak Kumis itu datang menemui Habib Rizik. Bertemunya Rismon dengan Habib Rizik saja membuat saya heran. Kenapa Rismon ketemu Habib Rizik? Apa dia mau mu'alaf, mau lock-in, supaya dia dibela oleh umat Islam? Ketika dia dilaporin ke polisi oleh Pak Jokowi, dibela oleh umat Islam karena dia lock-in gitu. Kenapa dia tidak menemui pendeta untuk meminta perlindungan? Dari sini saja kita tahu bahwa Rismon itu menemui orang yang punya banyak pasukan. Artinya apa? Rismon ini menjadi bagian dari orang-orang yang memang menginginkan kerusuhan. Yang datang ke kediamannya Bibi Prizik ini ternyata bukan Rismon saja, tapi ada juga mantan jenderal yang membahas tentang kesepakatan 8 poin itu. Kenapa mantan jenderal ini ketemu dengan Habib Rizik? Bisa kita katakan mereka ingin mempertontonkan ke kita, ke masyarakat, bahwa mereka ini nggak main-main dengan 8 kesepakatan itu. Mereka bahkan memanfaatkan Habib Rizik sebagai kekuatan. Pangkat mereka yang jenderal walaupun mantan ditambah dengan kekuatannya Habib Rizik, mungkin menurut mereka bisa membuat rakyat Indonesia ketakutan. Kita semua tahu kan Habib Rizik kekuatannya seperti apa. Omongan Habib Rizik ini udah dianggap omongan Tuhan oleh pengikutnya untuk memperoleh support, dukungan, kekuatan datang ke rumah Habib Rizik. Begitu pula dengan si Rismon, orang-orang yang dalam kondisi kalut, bingung datang menemui Habib Rizik. Tersebarnya video ini sebenarnya punya beberapa tujuan, diantaranya mereka ingin memamerkan kekuatan. Mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa pertemuan antara mantan jenderal dengan Habib Rizik juga dengan Rismon ini adalah sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan. Kemudian tujuan selanjutnya Habib Rizik ingin agar rakyat Indonesia itu segan terhadap Habib Rizik. Mantan jenderal saja datang ke kediamannya. Seorang dokter ahli aja datang menemui dia. Artinya Habib Rizik ini kan yang dituakan. Orang yang disegani, yang dituakan. Tapi kalau kita berpikir secara logis gitu ya, orang yang menemui seorang ahli agama itu pasti orang yang meminta nasihat. Nah ini kan enggak. Mereka menemui Habib Rizik untuk didukung kejahatannya. Yang satu ingin memaksulkan wakil presiden dan melakukan makar, minta dukungan. Yang satu ingin menyebarkan fitnah, minta didukung juga. Jangan-jangan selama ini kita dikibulin dengan Habib Rizik. Seolah-olah dia itu orang yang menyebarkan kebaikan, mengajarkan agama, memberikan nasihat-nasihat untuk akhirat, kebaikan-kebaikan dunia dan bekal kita untuk akhirat nanti menghadap Allah. Ternyata Habib Rizik justru mendukung orang-orang jahat ini. Dan ketika Habib Rizik ini bernarasi menyudutkan Mas Gibran, Habib Rizik kayaknya dendam sekali dengan Pak Jokowi. Coba kita saksikan videonya.
memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan diberikan oleh para purnawirawan jenderal, ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel, dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Teman-teman dengar ya, kata-kata wajib diakomodir oleh pemerintah. Jadi Bibi Prizik ini mewajibkan pemerintah untuk mengakomodir pernyataan 8 poin itu dari mantan jenderal itu. Emang dia siapa ya? Mewajibkan pemerintah mengakomodir. Kayak maksa gitu ya. Nah ini teman-teman, sangat berbahaya ketika ada seorang tokoh yang dimuliakan sedemikian rupa, padahal jejak-jejak digital sudah menyebutkan kejahatan yang dia lakukan selama ini buat Indonesia, buat NKRI. Bahkan dia punya keinginan dan cita-cita menjadikan Indonesia ini negara khilafah, menolak Pancasila dengan menyebut Pancasila dengan kata-kata yang kotor, menyebut bendera merah putih itu musyrik. Dia juga pernah menyebut tentara kita dengan sebutan-sebutan jelek, polisi kita dengan sebutan-sebutan jelek. Tapi dia dimuliakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Karena orang-orang yang membenci pemerintah ini menganggap bahwa Bibi Prizik ini banyak karomahnya, turunan Rasul, banyak pengikutnya, tentu akan didukung oleh jutaan orang Islam, umat Islam di seluruh Indonesia, dengan harapan seperti itu. Ini berbahaya. Ketika ada jenderal bertemu dengan Rizik Syihab, mantan ketua ormas terlarang di Indonesia, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang menekan Pak Prabowo untuk mengakomodir permintaan mereka yang menurut kita permintaan tersebut permintaan yang sangat di luar dari kebenaran. Saya sudah sempat bahas 8 poin itu yang mereka tulis, semuanya ngawur, ngaco, semuanya inkonstitusional. Ketika ada mantan jenderal melakukan sebuah pertemuan dengan mantan-mantan jenderal yang lain, kemudian membuat kesepakatan untuk mendiskreditkan pemerintah, kemudian orang tersebut bersekutu dengan seorang tokoh agama yang jejak digitalnya keluar masuk penjara karena selalu membuat kekacauan, kerusakan, bahkan ini pendukung ISIS. Ditambah lagi, mereka ini bersekutu dengan para penyebar berita bohong, si Rismon itu. Pembohong berkumpul dengan penjahat dan mantan-mantan jenderal yang tidak cinta tanah air. Mereka bahkan berkata sebaliknya, kami membuat kesepakatan ini karena kami cinta tanah air. Yang memang terkenal sebagai bos demo, terkenal sebagai preman berjubah, terkenal sebagai orang yang membuat kekacauan, intoleran, rasis. Ngapain mantan jenderal bergabung dengan beliau ini? Ngapain? Rangka apa? Nakut-nakutin kita, rakyat gitu, nakut-nakutin. Saya walaupun pernah dipersekusi sama anak buahnya Habib Rizik, tapi saya nggak takut. Bersatunya mantan-mantan jenderal ini dengan Habib Rizik justru memberitahu kepada kita semua siapa mantan jenderal yang membuat 8 poin kesepakatan ini.
Ternyata mereka memang orang-orang yang ingin membuat kerusakan di Indonesia.